Hai kawan pajak, selamat datang di video Direktorat Jenderal Pajak. Pada video ini, kita akan belajar tutorial eBupot unifikasi pada aplikasi Cortex. Saat ini Cortex tersedia dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Inggris. Video ini akan membahas tutorial eBupot unifikasi dalam bahasa Inggris. Sebagai perhatian, informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem Cortex. Untuk tujuan keamanan data, Cortex hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. SPT hanya dapat dibuat oleh orang pribadi sebagai pengurus, konsultan, atau pihak ketiga lainnya yang ditunjuk. Sebelum melakukan pelaporan SPT, silakan pastikan role yang dipilih sudah sesuai. Misalnya untuk membuat SPT badan, silakan login dengan menggunakan NPWP orang pribadi pengurusnya, kemudian memilih role taxpayer atas NPWP badan tersebut. Jika role taxpayer belum ada, maka silakan mengikuti panduan penunjukan pengurus, kuasa, atau konsultan pada channel YouTube Ditjen Pajak RI lainnya. Tutorial eBupot unifikasi ini terdiri dari 4 tahapan. Pertama login, kedua pembuatan dan penerbitan bukti potong, ketiga penyiapan SPT, keempat pembayaran dan pelaporan. Tahapan kedua eBupot unifikasi terdiri dari 3 bagian. Pertama yaitu BPU untuk membuat bukti potong PPh final pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 22, dan PPh pasal 23 untuk wajib pajak dalam negeri. Kedua, BPNR untuk membuat bukti potong PPh non-residen atau PPh untuk wajib pajak luar negeri. Ketiga, BPSP untuk menginputkan PPh yang disetor sendiri. Kembali ke tahapan utama, dimulai dengan tahapan login pada aplikasi Cortex. Silakan mengakses portal Cortex dengan menginputkan username, yaitu NPWP 16 digit, dan menginputkan kata sandi. Kemudian klik login. Tahap kedua yaitu pembuatan bukti pemotongan. Tahap ini dimulai dengan tahap 2A yaitu pembuatan bukti pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 22, dan PPh pasal 23 untuk wajib pajak dalam negeri. Setelah login pada portal Cortex, silakan geser kursor Anda pada menu eBupot untuk memunculkan submenu di bawahnya. Kemudian pilih submenu BPU. Di sebelah kiri layar akan muncul menu pertama, yaitu Not Issued, yang menampilkan daftar bukti potong yang belum diterbitkan ke dalam SPT. Menu kedua, yaitu Issued, yang menampilkan daftar bukti potong yang telah diterbitkan ke dalam SPT. Dan menu ketiga, yaitu Invalid, yang menampilkan bukti potong yang tidak valid atau telah dihapus. Apabila ingin menggunakan mekanisme impor, silakan memilih tombol XML Upload. Untuk membuat bukti potong baru secara manual, silakan klik tombol Create eBupot BPU. Setelah klik tombol Create eBupot BPU, layar akan menampilkan isian pembuatan bukti potong PPh unifikasi yang terdiri dari 3 bagian. Pertama bagian General Information yang berisi identitas nama wajib pajak yang akan dipotong PPh. Kedua bagian Income Tax yang berisi jenis pajak, objek pajak, tarif pajak, dasar pengenaan pajak, dan nilai pajak yang dipotong. Ketiga bagian Reference Document yang berisi dokumen yang menjadi dasar dari pemotongan pajak. Untuk membuat bukti potong, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengisi bagian General Information. Isi bagian Tax Period dengan memilih masa pajak yang diinginkan. Kemudian isikan kolom TIN dengan NPWP atau NIK wajib pajak yang akan dipotong. Kolom nama akan otomatis muncul berdasarkan data yang tersinkronisasi dengan database Dukcapil. Setelah mengisi identitas, langkah selanjutnya adalah memilih jenis fasilitas PPh yang dimiliki wajib pajak pada bagian Tax Certificate Held by Income Recipient. Kemudian, silakan memilih objek pajak pada bagian Tax Object Name. Tarif pajak akan otomatis terisi sesuai dengan isian jenis pajak dan objek pajak yang dipilih. Selanjutnya, silakan lengkapi seluruh kolom isian, termasuk dasar pengenaan pajak. Pajak terutang akan muncul dengan otomatis berdasarkan dasar pengenaan pajak dan tarif yang berlaku.
Selanjutnya pada bagian Reference Document, silakan lengkapi isian dengan menginputkan dokumen yang menjadi referensi pemotongan pajak. Setelah semua isian lengkap, silakan memilih tombol Submit untuk menyelesaikan pembuatan bukti potong. Kawan pajak juga dapat memilih tombol Save Draft apabila beberapa isian belum lengkap, sehingga progres pengisian bukti potong akan tersimpan. Bukti potong yang telah selesai dibuat akan muncul dalam menu Not Issued. Terdapat 5 jenis aksi dalam daftar bukti potong ini, yaitu tombol Refresh, Ekspor bukti potong, View untuk melihat bukti potong, Ubah untuk mengubah bukti potong, dan terakhir, Delete untuk menghapus bukti potong. Untuk menerbitkan bukti potong yang telah dibuat, ke dalam SPT masa unifikasi, silakan mencentang bukti potong yang dimaksud, kemudian klik tombol Issue di bagian atas. Setelah itu, akan muncul tampilan menu Sign Document untuk melakukan penandatanganan. Silakan mengisikan kolom Signing Type dengan jenis penandatangan, kolom Signer Provider dengan nama penandatangan, serta mengisikan Signer ID dan Signer Password. Setelah berhasil diterbitkan, akan muncul notifikasi Data Successfully Issued. Hal ini menandakan bahwa bukti potong yang dimaksud telah berhasil masuk dalam SPT masa unifikasi. Bukti potong yang telah berhasil diterbitkan dalam SPT masa unifikasi akan muncul pada menu Issued. Selain 5 tombol aksi yang telah dijelaskan sebelumnya, bukti potong yang telah terbit juga memiliki 1 tombol aksi tambahan, yaitu Download. Apabila memilih tombol Download, maka bukti potong akan terunduh dalam bentuk dokumen PDF. Berikut adalah contoh tampilan unduhan bukti potong yang telah dibuat. Bukti potong yang telah dihapus dan tidak lagi terpakai akan muncul pada menu Invalid. Selanjutnya, tahap 2B, yaitu BPNR untuk pembuatan bukti potong non-residen atau wajib pajak luar negeri, serta tahap 2C, yaitu BPSP untuk penginputan PPH self-payment atau PPH yang disetor sendiri. Pada halaman awal Cortex, silakan pindahkan kursor Anda ke menu EBUPOT untuk memunculkan submenu di bawahnya. Kemudian, pilih submenu BPNR untuk pembuatan bukti potong non-residen atau self-payment untuk penginputan PPH yang disetor sendiri. Mekanisme pembuatan dan penerbitan BPNR maupun BPSP memiliki proses yang sama dengan pembuatan dan penerbitan BPU yang telah dijelaskan pada tahapan sebelumnya. Tahap ketiga, yaitu penyiapan SPT masa unifikasi. Pada halaman awal Cortex, silakan pilih menu Tax Return, kemudian pilih kembali submenu Tax Return. Untuk membuat SPT baru, silakan pilih tombol Create Return Sheet. Silakan mengisi tax type dengan withholding tax, mengisi return sheet type dengan withholding tax return, memilih masa dan tahun pajak yang diinginkan, serta status SPT yang akan dibuat, kemudian klik tombol Save. SPT akan terbentuk setelah notifikasi sukses muncul. Untuk melihat isian SPT, maka silakan klik tombol View. Berikut adalah contoh tampilan SPT masa unifikasi. Tahap keempat, yaitu pelaporan dan pembayaran SPT masa unifikasi. Apabila isian induk dan lampiran SPT sudah sesuai, silakan kembali ke bagian induk SPT untuk mengisi penandatangan dan tanggal pelaporan pada bagian Declaration and Signature. Jika status SPT kurang bayar, maka kawan pajak dapat membayar menggunakan akun deposit apabila saldo mencukupi. Jika saldo deposit tidak mencukupi, maka akan diarahkan untuk pembuatan billing. Setelah itu, akan muncul pop-up Sign Document untuk melakukan penandatanganan SPT. Apabila sudah terisi lengkap, silakan memilih tombol Save untuk menyimpan, kemudian klik tombol Confirm Sign untuk memproses penandatanganan. SPT yang belum dibayar akan muncul dalam menu Return Sheet Waiting for Payment, sedangkan SPT yang telah selesai dibayarkan akan muncul di menu Return Sheet Submitted. Terdapat 3 aksi dalam menu ini, yaitu View untuk melihat, Download untuk mengunduh, dan Export untuk mengekspor SPT ke dalam bentuk PDF. Berikut adalah contoh SPT yang telah diunduh dalam bentuk file PDF.
Setelah berhasil melewati seluruh tahapan e-Bupot unifikasi ini, maka kawan pajak akan memperoleh bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa SPT berhasil dikirimkan. Jika Anda memerlukan bantuan lebih lanjut, kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kring Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi perpajakan terkini. Pajak kuat, APBN sehat.